Rahasia hubungan. Mary Diamond, seorang Feng Shui konsultan, guru, dan pembicara rahasia, berarti bahwa kita adalah pencipta alam semesta kita, dan bahwa setiap keinginan yang ingin kita ciptakan akan dimanifestasikan dalam hidup kita. Karena itu, keinginan, pikiran, dan perasaan kita sangat penting karena mereka akan terwujud. Suatu hari saya pergi ke rumah direktur seni, produser film yang sangat terkenal. Di setiap sudut ia memiliki citra indah wanita telanjang ini terbungkus dengan kain, agak berbalik seolah-olah dia berkata, "Aku tidak melihatmu." Saya berkata kepadanya, "Saya pikir Anda mungkin mengalami masalah dalam romansa Anda." Dan dia berkata, "Apakah Anda peramal?" "Tidak, tapi lihat, di 7 tempat, Anda memiliki wanita yang sama persis itu." Dia berkata, "Tapi aku suka lukisan itu. Saya melukisnya sendiri." Saya berkata, "Itu bahkan lebih buruk karena Anda menaruh semua ciptaan dan kreativitas Anda di dalamnya." Dia adalah pria yang tampak cantik dengan semua aktris ini di sekitarnya karena itu pekerjaan yang dia lakukan, dan dia tidak memiliki romansa. Saya bertanya kepadanya, "Apa yang Anda inginkan?" "Aku ingin berkencan dengan 3 wanita seminggu." Saya berkata, "Oke, Chat. Chat dirimu dengan 3 wanita, dan gantung di setiap sudut ruang hidupmu." 6 bulan kemudian aku melihatnya dan bertanya, "Bagaimana kehidupan cintamu?" "Great." Wanita memanggil saya, "Mereka ingin berkencan dengan saya." "Karena itulah keinginanmu," kataku. Dia berkata, "Saya merasa hebat. Maksudku, selama bertahun-tahun aku tidak punya kencan dan sekarang aku punya 3 tanggal seminggu. Mereka berjuang atasku." "Bagus untukmu," kataku. Lalu dia memberitahuku, "Aku benar-benar ingin menstabilkan. Saya ingin pernikahan sekarang, saya ingin romansa." Saya berkata, "Baiklah, lalu Chat." Dia melukis hubungan romantis yang indah, dan setahun kemudian dia menikah, dan dia sangat bahagia. Ini karena dia mengeluarkan keinginan lain. Dia berharap itu dalam dirinya sendiri selama bertahun-tahun tanpa itu terjadi karena keinginannya tidak bisa bermanifestasi. Tingkat luar dirinya, rumahnya, bertentangan dengan keinginannya sepanjang waktu. Jadi, jika Anda memahami pengetahuan ini, Anda baru mulai bermain dengannya. Kisah Mary Diamond tentang kliennya adalah demonstrasi sempurna tentang bagaimana Feng Shui mencerminkan ajaran rahasia. Ini menggambarkan bagaimana pikiran kita menciptakan kuat ketika kita beraksi. Tindakan apapun yang kita ambil harus didahului oleh pemikiran. Pikiran membuat kata-kata yang kita ucapkan, perasaan yang kita rasakan, dan tindakan kita. Tindakan sangat kuat, karena mereka adalah pikiran yang telah menyebabkan kita bertindak. Kita bahkan mungkin tidak menyadari apa pendapat kita yang terdalam, tetapi kita dapat melihat apa yang telah kita pikirkan dengan melihat tindakan yang telah kita ambil. Dalam kisah produser film, pikirannya yang terdalam tercermin dalam tindakan dan lingkungannya. Dia telah melukis banyak wanita, semua berbalik darinya. Bisakah Anda melihat apa pendapatnya yang paling dalam? Meskipun kata-katanya mengatakan dia ingin berkencan lebih banyak wanita, pikiran terdalamnya tidak mencerminkan hal itu dalam lukisannya. Dengan sengaja memilih untuk mengubah tindakannya, itu membuatnya memusatkan seluruh pemikirannya tentang apa yang diinginkannya. Dengan pergeseran sederhana, ia dapat melukis hidupnya dan menyebutnya ke dalam hukum tarik-menarik. Ketika Anda ingin menarik sesuatu ke dalam hidup Anda, pastikan tindakan Anda tidak bertentangan dengan keinginan Anda. Salah satu contoh paling indah dari ini diberikan oleh Mike Dooley, salah satu guru yang ditampilkan dalam rahasia, dalam kursus audionya, memanfaatkan alam semesta dan melibatkan keajaiban. Ini adalah kisah seorang wanita yang ingin menarik pasangannya yang sempurna dalam hidupnya. Dia telah melakukan semua hal yang benar, dia menjadi jelas tentang apa yang dia inginkan, membuat daftar terperinci dari semua kualitasnya, dan memvisualisasikannya dalam hidupnya. Meskipun melakukan semua hal ini, tidak ada tanda-tanda dia. Kemudian suatu hari ketika dia tiba di rumah dan memarkir mobilnya di tengah garasi, dia tersentak ketika dia menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan apa yang diinginkannya. Jika mobilnya berada di tengah garasi, tidak ada ruang untuk mobil pasangannya yang sempurna. Tindakannya dengan kuat mengatakan kepada alam semesta bahwa dia tidak percaya dia akan menerima apa yang dia minta. Jadi dia segera membersihkan garasinya dan memarkir mobilnya ke satu sisi, meninggalkan ruang untuk mobil pasangannya yang sempurna di sisi lain.
Dia kemudian pergi ke kamarnya dan membuka lemari pakaiannya, yang macet penuh dengan pakaian. Tidak ada ruang untuk pakaian pasangannya yang sempurna. Jadi dia memindahkan beberapa pakaiannya untuk membuat ruang. Dia juga tidur di tengah-tengah tempat tidurnya, dan jadi dia mulai tidur di sisi dia, meninggalkan ruang bagi pasangannya. Wanita ini menceritakan kisahnya kepada Mike Dooley selama makan malam, dan duduk di sebelahnya di meja adalah pasangannya yang sempurna. Setelah mengambil semua tindakan kuat ini dan bertindak seolah-olah dia sudah menerima pasangannya yang sempurna, dia tiba dalam hidupnya dan mereka sekarang menikah bahagia. Contoh sederhana lain dari bertindak seolah-olah adalah kisah tentang adikku Glenda, yang merupakan manajer produksi film The Secret. Dia tinggal dan bekerja di Australia, dan dia ingin pindah ke Amerika Serikat dan bekerja dengan saya di kantor AS kami. Glenda tahu rahasia dengan sangat baik, dan dia melakukan semua hal yang benar untuk memunculkan apa yang diinginkannya, tetapi berbulan-bulan lewat dan dia masih di Australia. Glenda memandang tindakannya dan menyadari dia tidak bertindak seolah-olah dia menerima apa yang dia minta. Jadi dia mulai mengambil tindakan yang kuat. Dia mengorganisir segalanya dalam hidupnya untuk kepergiannya. Dia membatalkan keanggotaan, membagikan hal-hal yang tidak dia butuhkan, dan dia mengeluarkan kopernya dan mengemasnya. Dalam waktu 4 minggu, Glenda berada di Amerika Serikat bekerja di kantor AS kami. Pikirkan tentang apa yang Anda minta, dan pastikan bahwa tindakan Anda mencerminkan apa yang Anda harapkan untuk diterima, dan tindakan itu tidak bertentangan dengan apa yang Anda minta. Bersikaplah seolah-olah Anda menerimanya. Lakukan persis apa yang akan Anda lakukan jika Anda menerimanya hari ini, dan ambil tindakan dalam hidup Anda untuk mencerminkan harapan yang kuat itu. Berikan ruang untuk menerima keinginan Anda, dan saat Anda melakukannya, Anda mengirimkan sinyal harapan yang kuat itu. Pekerjaan Anda adalah Anda. Lisa Nichols. Di dalam hubungan, penting untuk terlebih dahulu memahami siapa yang masuk ke dalam hubungan, dan bukan hanya pasangan Anda. Anda perlu memahami diri sendiri terlebih dahulu. James Ray. Bagaimana Anda bisa mengharapkan orang lain untuk menikmati kebersamaan Anda jika Anda tidak menikmati kebersamaan Anda sendiri? Dan sekali lagi, hukum tarik-menarik atau rahasia adalah tentang membawa itu ke dalam hidup Anda. Anda harus benar-benar jelas. Inilah pertanyaan yang saya ingin Anda pertimbangkan, apakah Anda memperlakukan diri sendiri seperti Anda ingin orang lain memperlakukan Anda? Ketika Anda tidak memperlakukan diri sendiri sebagaimana Anda ingin orang lain memperlakukan Anda tidak akan pernah bisa mengubah keadaan. Tindakan Anda adalah pikiran Anda yang kuat, jadi jika Anda tidak memperlakukan diri sendiri dengan cinta dan hormat, Anda memancarkan sinyal yang mengatakan bahwa Anda tidak cukup penting, cukup layak, atau pantas. Sinyal itu akan terus disiarkan, dan Anda akan mengalami lebih banyak situasi orang-orang yang tidak memperlakukan Anda dengan baik. Orang-orang hanyalah efeknya. Pikiran Anda adalah penyebabnya. Anda harus mulai memperlakukan diri Anda dengan cinta dan hormat, dan memancarkan sinyal itu dan mendapatkan frekuensi itu. Kemudian hukum tarik-menarik akan menggerakkan seluruh semesta, dan hidup Anda akan penuh dengan orang-orang yang mencintai dan menghormati Anda. Banyak orang telah mengorbankan diri untuk orang lain, berpikir ketika mereka mengorbankan diri mereka menjadi orang baik. Salah. Mengorbankan diri sendiri hanya bisa datang dari pikiran kekurangan mutlak, karena dikatakan, tidak ada cukup untuk semua orang, jadi saya akan pergi. Perasaan tersebut tidak enak dan pada akhirnya akan menimbulkan rasa dendam. Ada kelimpahan untuk setiap orang dan itu adalah tanggung jawab setiap orang untuk memanggil keinginan mereka sendiri. Anda tidak dapat memanggil orang lain karena Anda tidak dapat berpikir dan merasakan orang lain. Pekerjaan Anda adalah Anda. Ketika Anda menjadikan perasaan baik sebagai prioritas, frekuensi yang luar biasa itu akan memancar dan menyentuh semua orang yang dekat dengan Anda. Dr. John Gray, Anda menjadi solusi untuk Anda. Jangan menunjuk orang lain dan berkata, sekarang kamu berutang padaku dan kamu harus memberiku lebih banyak. Sebaliknya, berikan lebih banyak untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk memberi kepada diri sendiri, dan dalam artian untuk mengisi diri Anda sepenuhnya, di mana sekarang Anda dapat melimpah dalam memberi. Untuk mendapatkan cinta, isi dirimu dengannya sampai kamu menjadi magnet. Charles Haanel. Banyak dari kita diajari untuk menempatkan diri kita sebagai yang terakhir, dan sebagai akibatnya kita menarik perasaan tidak layak dan tidak layak.
Ketika perasaan itu bersarang di dalam diri kita, kita terus menarik lebih banyak situasi kehidupan yang membuat kita merasa lebih tidak layak dan tidak cukup. Anda harus mengubah pemikiran itu. Tidak diragukan lagi bagi sebagian orang, gagasan untuk memberikan begitu banyak cinta kepada diri sendiri akan tampak sangat dingin, keras, dan tidak berbelas kasih. Namun masalah ini dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, ketika kita menemukan bahwa mencari nomor satu, seperti yang diarahkan oleh yang tak terbatas, benar-benar mencari nomor dua dan memang satu-satunya cara untuk menguntungkan nomor dua secara permanen. Prentice Mulford, kecuali Anda mengisi diri Anda terlebih dahulu, Anda tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada siapapun. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk merawat Anda terlebih dahulu. Hadiri kebahagiaan Anda terlebih dahulu. Orang-orang bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka sendiri. Ketika Anda cenderung untuk sukacita Anda dan melakukan apa yang membuat Anda merasa baik, Anda adalah sukacita berada di sekitar dan Anda adalah contoh yang bersinar untuk setiap anak dan setiap orang dalam hidup Anda. Ketika Anda merasa bahagia, Anda bahkan tidak perlu berpikir untuk memberi. Ini adalah luapan alami. Lisa Nichols. Saya masuk ke banyak hubungan mengharapkan pasangan saya untuk menunjukkan kecantikan saya, karena saya tidak melihat kecantikan saya sendiri. Ketika saya tumbuh dewasa, pahlawan saya atau Ceres, saya adalah Bionic Woman, Wonder Woman, dan Charlie's Angels. Dan meskipun mereka luar biasa, mereka tidak terlihat seperti saya. Baru setelah aku jatuh cinta pada Lisa, aku jatuh cinta pada kulit mukaku, bibir penuhku, pinggulku yang bulat, rambut hitam keritingku, baru setelah itu terjadilah seluruh dunia dapat jatuh cinta padaku juga. Alasan Anda harus mencintai Anda adalah karena tidak mungkin merasa baik jika Anda tidak mencintai Anda. Ketika Anda merasa buruk tentang diri sendiri, Anda menghalangi semua cinta dan semua kebaikan yang dimiliki semesta untuk Anda. Ketika Anda merasa buruk tentang diri sendiri, rasanya seolah-olah Anda sedang menyedot kehidupan Anda, karena semua kebaikan Anda, dalam setiap hal, termasuk kesehatan, kekayaan, dan cinta, ada pada frekuensi kegembiraan dan perasaan senang. Perasaan memiliki energi tak terbatas, dan perasaan sehat dan sejahtera yang luar biasa itu, semuanya berada pada frekuensi perasaan yang baik. Ketika Anda tidak merasa baik tentang Anda berada pada frekuensi yang menarik lebih banyak orang, situasi, dan keadaan yang akan terus membuat Anda merasa buruk tentang Anda. Anda harus mengubah fokus Anda dan mulai memikirkan semua hal yang indah tentang Anda. Carilah hal-hal positif dalam diri Anda. Saat Anda fokus pada hal-hal itu, hukum tarik-menarik akan menunjukkan lebih banyak hal hebat tentang Anda. Anda menarik apa yang Anda pikirkan. Yang harus Anda lakukan adalah mulai dengan satu pemikiran berkepanjangan tentang sesuatu yang baik tentang Anda, dan hukum tarik-menarik akan merespons dengan memberi Anda lebih banyak pemikiran serupa. Carilah hal-hal baik tentang Anda. Carilah dan kamu akan menemukan. Bob Proctor. Ada sesuatu yang begitu luar biasa tentang Anda. Saya telah mempelajari saya selama 44 tahun. Aku ingin mencium diriku sendiri kadang-kadang. Karena kamu akan mencintai dirimu sendiri. Saya tidak berbicara tentang kesombongan. Saya berbicara tentang rasa hormat yang sehat untuk diri sendiri. Dan saat Anda mencintai diri sendiri, Anda akan secara otomatis mencintai orang lain. Marci Simov. Dalam hubungan, kita sudah terbiasa mengeluh tentang orang lain. Misalnya, rekan kerja saya sangat malas, suami saya membuat saya sangat marah, anak-anak saya sangat sulit. Itu selalu berfokus pada orang lain. Tetapi agar hubungan benar-benar berhasil, kita perlu fokus pada apa yang kita hargai tentang orang lain, bukan apa yang kita keluhkan. Ketika kita mengeluh tentang hal-hal itu, kita hanya mendapatkan lebih banyak dari hal-hal itu. Bahkan jika Anda mengalami waktu yang sangat sulit dalam suatu hubungan, segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, Anda tidak akur, seseorang menghalangi Anda masih dapat membalikkan hubungan itu. Ambil selembar kertas, dan selama 30 hari berikutnya duduk dan tulis semua hal yang Anda hargai tentang orang itu. Pikirkan tentang semua alasan Anda mencintai mereka. Anda menghargai selera humor mereka, Anda menghargai betapa suportifnya mereka. Dan apa yang akan Anda temukan adalah ketika Anda fokus untuk menghargai dan mengakui kekuatan mereka, itulah yang akan Anda dapatkan lebih banyak, dan masalahnya akan memudar. Lisa Nichols.
Seringkali Anda memberi orang lain kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan Anda, dan seringkali mereka gagal menciptakannya seperti yang Anda inginkan. Mengapa? Karena hanya satu orang yang dapat bertanggung jawab atas kegembiraan Anda, kebahagiaan Anda, dan itu adalah Anda. Jadi, bahkan orang tua Anda, anak Anda, pasangan Anda, mereka tidak memiliki kendali untuk menciptakan kebahagiaan Anda. Mereka hanya memiliki kesempatan untuk berbagi kebahagiaan Anda. Kegembiraan Anda terletak di dalam diri Anda. Semua kegembiraan Anda ada pada frekuensi cinta, frekuensi tertinggi dan paling kuat dari semuanya. Anda tidak bisa memegang cinta di tangan Anda. Anda hanya bisa merasakannya di hati Anda. Ini adalah keadaan keberadaan. Anda dapat melihat bukti cinta yang diungkapkan melalui orang-orang, tetapi cinta adalah perasaan, dan Anda adalah satu-satunya yang dapat memancarkan dan memancarkan perasaan cinta itu. Kemampuan Anda untuk membangkitkan perasaan cinta tidak terbatas, dan ketika Anda mencintai, Anda berada dalam harmoni yang sempurna dan sempurna dengan semesta. Cintai semua yang Anda bisa. Cintai semua orang yang Anda bisa. Fokus hanya pada hal-hal yang Anda sukai, rasakan cinta, dan Anda akan mengalami cinta dan kegembiraan itu kembali kepada Anda, berlipat ganda. Hukum tarik-menarik harus mengirim Anda kembali lebih banyak hal untuk dicintai. Saat Anda memancarkan cinta, itu akan tampak seolah-olah seluruh semesta melakukan segalanya untuk Anda, menggerakkan setiap hal yang menyenangkan kepada Anda, dan menggerakkan setiap orang baik kepada Anda. Sebenarnya, itu rangkuman. Saat Anda ingin menjalin hubungan, pastikan pikiran, perkataan, tindakan, dan lingkungan Anda tidak bertentangan dengan keinginan Anda. Pekerjaan Anda adalah Anda. Kecuali Anda mengisi diri Anda terlebih dahulu, Anda tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada siapapun. Perlakukan diri Anda dengan cinta dan hormat, dan Anda akan menarik orang-orang yang menunjukkan cinta dan hormat kepada Anda. Ketika Anda merasa buruk tentang diri sendiri, Anda memblokir cinta dan sebaliknya Anda menarik lebih banyak orang dan situasi yang akan terus membuat Anda merasa buruk tentang Anda. Fokus pada kualitas yang Anda sukai tentang diri Anda dan hukum tarik-menarik akan menunjukkan lebih banyak hal hebat tentang Anda. Agar suatu hubungan berhasil, fokuslah pada apa yang Anda hargai tentang orang lain, dan bukan keluhan Anda. Ketika Anda fokus pada kekuatan, Anda akan mendapatkan lebih banyak dari mereka.